Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 1 yaitu etika bisnis. Etika bisnis adalah cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup semua aspek yang berkaitan dengan orang, perusahaan, dan masyarakat. Nah, seiring dengan adanya globalisasi, maka dunia bisnis harus mengikuti keadaan perkembangannya. Yang pertama itu sama prasejarah, yang kedua masa peralihan pada tahun 1960-an, yang ketiga etika bisnis lahir di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, yang keempat etika bisnis meluas ke Eropa pada tahun 1980-an di Eropa Barat, yang kelima, etika bisnis menjadi fenomena secara global pada tahun 1990-an. Nah, perilaku tidak etis adalah melakukan hal yang merugikan seseorang. Beberapa contohnya, yang pertama itu mementingkan keuntungan sendiri. Dengan etika bisnis, sebuah perusahaan harus dapat menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Yang kedua, tidak menghormati informasi pelanggan. Perusahaan menyalahgunakan data seperti menjualnya, maka dapat melanggar etika bisnis itu sendiri. Yang ketiga, memfitnah. Sebuah bisnis dapat dituntut karena pencemaran nama baik atau fitnah karena apapun yang berpotensi dikatakan atau ditulis oleh seorang karyawan juga. Yang keempat, lari dari tanggung jawab. Di dalam dunia kerja, mungkin sering terdapat orang-orang yang lari dari tanggung jawab, terutama dalam hal tugas. Yang kelima, tidak bersikap jujur. Dalam bisnis, semua pihak yang terlibat harus berkomitmen untuk mengatakan yang sebenarnya dalam setiap tindakan. Nah, selanjutnya mengenai materi bab 2, yang pertama itu ada teori utilitarisme adalah baik jika membawa manfaat, berfaedah atau berguna. Kelemahannya yaitu tidak pernah menganggap serius kemauan baik seseorang. Kelebihannya yaitu bernilai universalitas sebab praktek bisnis yang dilakukan memiliki tujuan mendapatkan keuntungan bagi sebanyak mungkin anggota atau konsumen mereka. Nah, yang kedua itu ada teori deontologi adalah suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajibannya. Kelebihannya yaitu fokus pada nilai-nilai kemanusiaan. Kelemahannya yaitu tidak ada peluang untuk dilema moral dan jalur keluar ketika sedang. Yang ketiga itu ada teori hak adalah pendekatan yang banyak dipakai untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan, dan kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Kelebihannya yaitu memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hak asasi manusia dan pentingnya hak tersebut. Kekurangannya yaitu bersifat subjektif sehingga hak individu atau kelompok dapat bertentangan satu sama lain. Yang keempat itu ada teori keutamaan adalah salah satu pendekatan dalam etika yang menekankan pada karakter baik dan prinsip moral yang baik dalam mengambil keputusan etis. Kelebihannya yaitu membantu membangun reputasi bisnis yang baik dengan mengutamakan keadilan dan moralitas. Selanjutnya mengenai materi nilai etika. Nilai etika merupakan keyakinan dan pemikiran yang kita pelajari dan kita hayati yang merupakan warisan dari sejak usia dini dan kita dapatkan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Nah, yang pertama itu ada integritas. Nah, integritas adalah nilai etika yang sangat penting dalam bisnis. Bisnis yang berintegritas beroperasi dengan cara yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, yang kedua itu ada keadilan. Keadilan adalah prinsip etika yang memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil dan setara. Nah, yang ketiga itu ada tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial adalah bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial untuk beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Nah, yang keempat itu ada kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum adalah bisnis yang harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam bisnis mereka. Nah, yang kelima itu ada kerjasama. Kerjasama adalah kunci dalam bisnis yang sukses dan beretika. Nah, bisnis harus bekerja sama dengan pelanggan, pemasok, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan mereka. Nah, yang terakhir itu ada inovasi. Inovasi adalah salah satu aspek yang penting dalam bisnis. Namun, inovasi juga harus dijalankan dengan cara yang etis. Selanjutnya mengenai materi arah bisnis, tujuan, penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum. Nah, etika dalam berbisnis itu sangat penting untuk diterapkan, yang mana dapat memberikan manfaat yang baik juga untuk berjalannya suatu bisnis. Istilah kata etika bisnis pertama kali timbul di Amerika Serikat dan cepat sekali menyebar ke belahan dunia pada tahun sekitar 1970-an. Nah, pada tahun 1980-an, dataran Eropa atau Barat etika bisnis sebagai ilmu yang baru berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Nah, diawali oleh negara Inggris yang secara geografis maupun kultural paling dekat dengan negara Amerika Serikat. Nah, perubahan pada etika bisnis terus
terjadi hingga saat ini pada dunia modern. Dan misi etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pembisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Nah, di etika bisnis juga terdapat teori-teori yang membedakan, yaitu teori normatif, meta, dan deskriptif. Kemudian materi mengenai dalam bisnis internasional. Dilihat dari perspektif sejarah, perdagangan merupakan faktor penting dalam pergaulan antar bangsa-bangsa. Yang pasti, perdagangan sanggup menjembatani jarak jauh dan menjalin hubungan komunikasi serta hubungan baik antara manusia. Hubungan yang sudah memiliki tradisi lama itu kini tampak dengan cara yang baru. Nah, dengan sarana transportasi dan komunikasi yang dimiliki sekarang, bisnis menjadi lebih penting lagi. Namun, gejala globalisasi ekonomi jika dipandang dari sudut moral memiliki sisi negatif dan sisi positif. Nah, di satu pihak meningkatkan rasa persaudaraan antara bangsa-bangsa dan demikian melanjutkan tradisi perdagangan internasional sejak dulu. Nah, di lain pihak bisa berakhir dalam suasana permusuhan karena mengakibatkan pertentangan ekonomi dan perang dagang. Ada beberapa alasannya. Yang pertama itu ada untuk memperbesar penjualan. Yang kedua itu untuk mengakuisisi sumber daya. Yang ketiga itu untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Dan materi yang terakhir mengenai sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Yang pertama itu ada agama. Etika sebagai ajaran baik buruk benar salah atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi bersumber terutama dari ajaran agama. Nah, yang kedua itu ada filosofi. Salah satu sumber nilai-nilai etika yang juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh manusia adalah ajaran-ajaran filosofi. Nah, ajaran filosofi tersebut bersumber dari ajaran-ajaran yang diwariskan dari ajaran-ajaran yang sudah diajarkan dan berkembang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, yang ketiga itu ada budaya. Setiap transisi budaya antara satu generasi ke generasi berikutnya akan mewujudkan nilai-nilai aturan baru serta standar-standar yang kemudian diterima dalam komunitas tersebut selanjutnya akan terwujud dalam perilaku. Nah, yang terakhir itu ada hukum. Hukum menentukan ekspektasi etika yang diharapkan dalam komunitas dan mencoba mengatur serta mendorong pada perbaikan masalah-masalah yang dipandang buruk atau tidak baik dalam komunitas. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.